Tapi lu datang ke bank, lu datang ke kantor, Sudah lu nggak datang ke diakui. polisi, lu ngurus apa segala macam, nggak ada David. Bahkan di catatan sipil, istri lu suaminya namanya Maria, jenis kelamin perempuan. Begitu, bro. Kalau Anda berpikir bahwa uang Anda di bank, properti Anda, dan data diri Anda aman, maka Anda salah. Paling tidak itulah yang disampaikan oleh praktisi keamanan siber Indonesia, Gildas Deograd. Oke, jadi semudah memberi permen. Dalam artian aplikasi yang kemudian kayaknya bagus, kayaknya buat kita bermanfaat gitu. Bermanfaat, mempermudah hidup, kayaknya keren, enak makainya, dan seterusnya. Dan ternyata itu hanya bungkusnya aja. Bisa jadi hanya bungkusnya, bisa jadi ya bungkus dan memang ada manfaatnya juga gitu ya untuk bertransaksi segala macam, mempermudah hidup kita juga bisa jadi benar begitu. Tapi waktu orang install aplikasi, saya bikin survei, tiap kali bikin survei saat saya jadi narasumber dan lain-lain, 99,9% orang nggak membaca persyaratan penggunaan kebijakan privasi. Itu lagi ujungnya ya. Betul, sehingga ya kalau saya bilang di kebijakan tersebut ya saya dan bisa dibilang semua aplikasi juga begitu. Saya akan mengumpulkan data bla 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 dan lain-lain untuk kemudian saya olah bersama mitra bisnis saya. Untuk dipakai dalam konteks apapun. Konteks apapun. Betul. Kan judulnya begini. Misalnya ya, David, saya mengumpulkan loh informasi yang David miliki saat menggunakan aplikasi saya untuk sebagai contoh, namun tidak terbatas pada meningkatkan layanan saya. David setuju nggak? Kalau untuk meningkatkan layanan setuju. Setuju, tapi kan itu hanya sebagai contoh namun tidak terbatas pada. Dalam arti sisanya terserah gua lah. Kan begitu bahasanya. Dan aplikasi banyak bahasanya kayak begitu, tidak hitam putih, pasal karet. Karet kolor naga satu Indonesia Raya masuk ke karet itu. Satu dunia masuk yang pasang. Waduh. Kan begitu kalimatnya. Iya. Dan kita sering kali lewatin itu dan udah confirm Iya nggak dibaca aja juga, iya. M tadi, males. Iya, dan orang akhirnya pada bilang, ya habis gimana? Kalau gue nggak install, gue nggak bisa begini, gue nggak bisa begitu. Apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan aplikasi yang kemudian yang menurut saya dan beberapa banyak pihak juga yang membatasi hak asasi manusia kita sebagai warga negara. Peduli lindungi itu maksudnya? Peduli lindungi? Iya lo nyebut, ya peduli lindungi betul. Kan kalau kita nggak pakai, kita jadi terbatasi kegiatan kita gitu sebagai warga negara yang sah. Itu berarti melanggar hak asasi kita ya, juga menurut dong ya? saya kita dipaksa untuk pakai tanda kutip ya, terkondisikan untuk 2/3 terpaksa pakai itu. Tapi maksudnya kan kalau dikasih tahu diumumkan adalah untuk supaya menjaga jangan sampai terjadi penyebaran virus COVID-19. Betul kan? Ceritanya. Nah ini yang di belakangnya ini apa aja? Ceritanya. Apa bahaya di balik itu semua? Ya sampai mungkin nanti terbuka satu persatu baru kita bisa tahu persisnya seperti apa. Sisanya banyak kontroversi. Belum lagi kalau kita lihat sempat dipublikasi juga di situ ditulis. Tapi kemudian sekarang saya lihat lagi udah nggak ada. Kalau ditulis ya untuk tracking tapi. Tracing. Oh iya ada dulu buat tracing itu. Tracing. Awal-awal saya juga waktu itu download. Saya mesti lihat juga. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi waktu itu sempat ditulis kalau di situ menggunakan SDK-nya Google dan ya otomatis Google mendapatkan data lokasi kita, walaupun aplikasi itu mati. Di situ ditulis di persyaratan penggunaan itu sempat ditulis. Iya betul. Saya pernah awal-awal sekali dulu tuh. Iya, enggak sampai berapa bulan lalu lah, 2-3 bulan lalu masih ada barang itu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Karena? Nggak tahu, tapi secara sistem, saya belum ngecek, saya udah lama, sebulan lalu saya ngecek, tapi kita bisa cek kok. Itu apakah tetap datanya ke Google. Waduh. Kalau datanya ke Google kan berarti Google tahu persis seluruh warga negara Indonesia yang pakai. Kalau presiden pakai, dia tahu presiden saat ini ada di mana titiknya. Iya ini emang pakai Google nih. Jadi dia minta allow peduli lindungi to use your location itu kan. Iya. Aplikasi membutuhkan lokasi Anda untuk notifikasi jika Anda memasuki zona merah atau sedang berada di keramaian. Betul.
Artinya Dan sebenarnya itu kita tetap tuh aktif walaupun aplikasi itu nggak mati, dipakai. iya. Walaupun Padahal tidak- tapi di sini ada pilihan allow once, allow while using app, don't allow. Tapi Betul. practically ini enggak ya. Maksudnya artinya tetap aktif walaupun kita matiin. eh Kayaknya itu tergantung masing-masing handphone juga. Ada yang kalau Android yang relatif lebih baru itu kita bisa cancel permissionnya. Tapi kalau yang lama nggak ada pilihan itu, gitu. Oh, Jadi gitu. itu masih tergantung. Tapi moralnya satu menurut saya. Saya bukan menentang kebijakan pemerintah ya. Saya harus hati-hati juga sih, karena ya saya punya seragam yang juga bagian dari pemerintah walaupun saya bukan ASN, nggak terima duit juga sama sekali dari pemerintah. Tapi gini, waktu kita menggunakan kontak tracing tadi layanannya Google atau layanannya Apple, berarti kan mereka tahu persis kita ada di mana. Oke. Dalam konteks tadi key persons di negara kita, ya dia tahu persis dong orang itu ada di mana. Mungkin presiden nggak pakai, tapi kan dia tahu tim orang dekatnya presiden siapa aja yang akan terus ngikutin dia. Ring satunya. Iya, dia akan tahu kalau yang sekitar presiden ada 10 orang, ya 5 orang ini barengan ya most likely presiden ada di situ lah, kan gitu. Waduh. Kalau kemudian saya misalnya agen institusi intelijen, kan ada beberapa organisasi intelijen di negara kita gitu kan. Ya, even safe house-nya saya dia tahu lah. Waduh. Nah, dalam konteks keamanan nasional menurut saya ada sisi negatifnya. Satu itu. Sekarang kita lihat manfaatnya dari kontak tracing. Saya coba baca banyak studi kaitan dengan kontak tracing di banyak negara. Belum ada, paling tidak yang saya baca ya, saya mungkin belum baca semua, tapi saya baca 5-6 studi di banyak negara maju. Belum ada yang menyatakan kalau aplikasi kontak tracing itu memang sangat bermanfaat. Kecuali Singapura. Kenapa? Karena Singapura negara kota. Maksudnya high density. Iya, iya. Penggunaan aplikasinya dan terus-menerus itu 90% atau 80%. Dan memang di beberapa studi bilang aplikasi ini baru efektif kalau dipakai oleh minimum 80% populasi. Oke. Sehingga dalam konteks Indonesia saya punya 3 tanda tanya besar. Yang pertama? Apakah, ya 3 beruntun gitu. Bermanfaat nggak? Oke. 3 tanda tanya yang besar Oke, gitu. oke, siap. Karena sampai sekarang belum ada data yang dikeluarkan oleh pemerintah kaitan dengan manfaat dari kontak tracing. Hari ini sudah terdeteksi sekian orang yang berhubungan karena nggak sengaja selisipan di tengah jalan atau di satu kafe, dan ternyata kemudian juga tertular. Belum ada datanya, belum sama sekali. Nggak tahu ya, sepanjang saya pengetahuan saya belum ada. Mungkin David bilang, oh ada betul, pernah tuh dibahas, tapi yang saya tahu belum ada. Iya. Enggak, saya memang belum pernah dengar kalau itu. Iya, sehingga pertanyaan bermanfaat nggak? Lah logikanya, kalau bermanfaat, kemungkinan besar enggak. Karena tadi secara populasi kita berbeda dengan Singapura, secara penggunaan juga minimalis, secara kepemilikan smartphone yang bisa digunakan untuk aplikasi itu juga di kita kan jauh dari Singapura gitu ya. Jauh lah di bawah 80%, angka minimum tercapai 80% tadi, sehingga manfaatnya menjadi sangat dipertanyakan, tapi potensi bahaya keamanan nasional juga ada. Ya bahaya terhadap privasi diri kita juga ada, gitu. Bahayanya seperti itu tadi, yang bahwa data-data kita itu dipakai Ya untuk... memang diketahui oleh Google dan Apple lah. Manfaat nggak jelas, dan cenderung tidak. Bahayanya relatif lebih clear, tuh buat apa dipakai jadi. Kalau saran saya nih ke pemerintah, kalau tidak tersinggung, ya udahlah buang aja tuh kontak tracing. Saran saya. Dalam konteks keamanan siber gitu ya. Waduh. Jadi ini kalau memang seperti itu, artinya ini handphone kita ini juga sangat mudah dipakai sebagai sesuatu yang maksudnya apa ya? Kayak mengontrol hidup kita atau mengarahkan hidup kita kemana gitu ya. Karena kita everyday kita lihat ini gitu. Betul. Tadi kayak ngasih permen ke anak kecil.
Ya permen mungkin ada yang ya ada vitamin C-nya malah sedikit, tapi Iya. banyakkan gulanya, merusak kesehatan juga, gitu. Atau malah ada yang emang jual drugs dalam bentuk permen supaya ketagihan, ada juga begitu. Macam-macam aplikasi mah. Macam-macam. Dan Macam-macam. tapi kalau dari sisi di hacking gitu, misalnya kayak waktu kita mobile banking seperti itu artinya ini sangat mudah dong ya ketika kita mau ngomong sesuatu yang rahasia pun ini bisa jadi seperti kayak mikrofon gitu ya atau Betul, betul. wah, Kalau gila, kalau nggak ada diinjek rahasia malware dan lagi. banyak malware yang begitu, ya mikrofonnya tetap aktif, video tetap aktif. Kecuali kita shutdown benar-benar. Dan dalam konteks banyak perangkat sekarang, turn off itu tidak equal dengan shutdown dengan benar-benar mati, enggak. Jadi hanya seperti kayak airplane Kayak mode gitu. hibernate, Hibernate, betul. sleep mode gitu. Sleep mode, betul. Tapi tidak benar-benar sleep. Kayak kita tidur-tidur ayam, tidur tapi masih dengar orang ngomong. Jadi ini begitu. Bisa jadi begitu. Saya matiin pun buat signal Belum. semuanya belum tentu mati. Belum tentu mati. Kecuali saya shutdown sampai mati nih mesin. Belum juga. Iya, tapi kan dia punya baterai. Kalau dulu Kalau baterainya dicabut, sekarang nggak bisa dicabut nggak bisa baterainya. dicabut. Jadi ini bisa jadi masih nyala. Ah gila. Dan semua data kita bisa diambil di situ ya. Segitu rentannya kita. Betul. Gimana kalau dengan yang model ini? PCR gitu. Itu kan kita diambil informasi kita untuk dites kesehatan kita. Betul. Itu sebenarnya itu bahaya nggak itu buat kita? Ini dalam bentuk bio. Secara informasi gitu ya. Data pribadi kita. Ya jawabannya tergantung dengan si lab yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi kita. Jawaban benarnya itu. Gitu. Kenapa? Karena ya waktu saya di PCR, kita di PCR, itu dalam konteks, dan berarti kan data pribadi kita, DNA kita bisa dikumpulin oleh Iya, dia. data ini ya, bio Ya kita kehidupan, nih. ya banyak kan ceritanya untuk ngecek PCR, Iya. apakah kita tertular atau tidak. Heeh. Harusnya kan penggunaannya hanya untuk itu, tidak lebih. Kenyataannya? Kenyataannya saya juga kaget waktu jubir Menko Invest ya, Menko Invest, pokoknya Menko, iya, jubirnya Pak Luhut Menkonya ya. Pak Luhut bilang di situ ada satu kalimat, mungkin orang melihatnya, oh ini kaitan dengan mafia bisnis PCR segala macam gitu ya, rupiahnya ya. Karena waktu itu dia dituding Sebagai terlibat ya. Kemudian si jubirnya mengklarifikasi. Oke. Tapi menurut saya ada satu yang buat saya jauh lebih menarik dibanding rupiah. Di situ dia mengungkapkan, kalau dikutip dari wartawan ya, kalau wartawannya benar, ya si PT GSI atau ini juga membantu Kementerian Kesehatan mengumpulkan genome sequencing. Waduh, kaget saya. Asli saya kaget, merinding saya. Tunggu nih, saya kagetnya bisa agak delay. Iya, Apa kan? ini genome sequencing ini? Iya. Apalagi nih, apa yang membahayakan nih? Iya, genome sequencing itu adalah rangkaian informasi tentang DNA-nya kita, DNA-nya kita. Ya, oke. Ya. Oke, itu adalah ya. Oh, itu nggak cuma dari darah itu ya? Ya dari semua, dari kuku, dari rambut segala macam gitu. Cuman ini Iya. ya, Oke. validitas datanya sangat tinggi. Oh. Gitu ya, karena langsung diambil dari cairan dalam tubuh kita. Kemudian ya korelasi dengan data pribadi kita juga sangat presisi ya, dengan KTP kita kan difoto oleh dia, NIK, nama apa segala macam tanggal lahir situ. Oh iya ya, masuk semua tuh. Iya, bayangin KTP plus seluruh data informasi valid tentang DNA kita jadi satu. Itu harganya kalau dikumpulin triliunan, bro. Tapi ya satu soal itu. Serius bro, Lah itu iyalah. kayak hidup kita ada di situ. Lah iyalah. Lah kalau sekarang data biometrik kita yang umum, muka kita, wah kita nggak mau nih muka kita diketahui orang lain, ya operasi plastik ganti muka. Ya enggak? Oke, Masih bisa. Iya. Gitu kan. Suara ganti suara. Mata. DNA nggak mungkin ganti Iya, DNA. nggak bisa ganti DNA lah. Sampai kapan juga kita ke tracking. Gila, jadi yang nguasain data PCR kita tadi itu akan menguasai hidup kita dong. Tanda kutip. Iya, tanda kutip menguasai dalam artian. Menguasai diri kita. Karena secara substansi, kalau menurut pendapat saya pribadi nih ya, kita bisa diskusi. Hidup kita di dunia ini secara horizontal, di luar urusan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa di atas. Hidup kita ini, di dunia ini tidak lebih, tidak kurang, hanya sekedar informasi. Contoh, Ya. misalnya ada satu pihak yang bisa mengganti identitas David.
dari namanya David jadinya apa? Maria. Jenis kelaminnya diganti jadi perempuan. Di catatan di administrasi kependudukan, di perbankan, di kepolisian, catatan sipil, badan pertanahan, kantor dan lain-lain semua diganti. Pertanyaannya, masih adakah David? Masih ada nggak David? David Secara Silahots. RNA, DNA-nya, ya David dulu punya. Cuman data kalau udah diganti ya berarti udah nggak ada Iya, lagi. David masih ada nggak? Ada. Ada tapi nggak ada. Di ingatan teman-teman, saudara dan teman-teman yang masih ingat lu, bro. Tapi lu datang ke bank, lu datang ke kantor, Sudah lu nggak datang ke diakui. polisi, lu ngurus apa segala macam, nggak ada David. Bahkan di catatan sipil, istri lu suaminya namanya Maria, jenis kelamin perempuan. Begitu, bro. Itu kalau menurut pendapat gue, sehingga gue bilang, kita ini tidak lebih, tidak kurang dari sekedar informasi, di luar dari urusan yang ke atas. Oke? Ini di kepala saya bro, udah ngebayangin itu bahayanya luar biasa di Lah kemudian sekarang hari kalau dong. kemudian orang memiliki informasi tentang diri kita, ya substansinya kan dia memiliki kita. Iya. Betul. Berapa banyak orang yang menghargai data pribadi dirinya? Ya kalau dia sampai menguasai data tentang DNA kita tanpa izin, berarti kan dia menguasai diri kita tanpa izin. Dan dia bisa mengubah segalanya tuh. Tanpa izin kita dan kita nggak tahu kita udah kayak nggak diakui aja di. Whatever lah kita lihat teknologi yang ada. Tapi contoh ya misalnya, negara maju seperti Amerika, Inggris, beberapa negara maju, itu kalau presidennya datang ke satu tempat, dia akan pastikan tidak ada jejak DNA yang tertinggal. Perangkat makannya dibawa balik oleh mereka. Tidur di kamar hotel. Iya, satu kamar hotel itu perangkat semua yang ada di situ semua dibawa balik gitu. Karpet di steril, apa mungkin malah diganti kali, saya nggak tahu prosedurnya. Tapi intinya dipastikan tidak ada jejak DNA. Kenapa? Karena ya bisa dibuat bioweapon, senjata biologis yang kemudian direkayasa hanya menyerang, menginfeksi ke DNA Orang yang yang spesifik. memiliki itu tadi, DNA itu. Betul. Walaupun Saat orang lain yang di sekitarnya Sehat-sehat meminum aja. itu senjata bio tadi yang Iya, disebar lewat dikasih udara itu, atau air atau apa. mereka sehat. Sehat. Hanya orang itu aja yang bermasalah. Wow, Lah sekarang kalau misalnya nih, gila nih. anak Bro David Ngeri. 20-30 tahun lagi jadi presiden, dianggap kebijakannya merugikan pihak tertentu, direkayasa senjata bioweapon model begitu, kan masalah. Orang udah kumpulin dari sekarang datanya. Aduh. Berarti mereka yang pegang data ini, mereka akan pegang di hari-hari ke depan mau ngapain aja, bahkan bisa dipakai untuk aksi terorisme segala macam dong ya bro. Betul. Dan siapa yang megang? Menurut saya, satu udah pasti si labnya tadi, perusahaan yang labnya, ya enggak. Dua, iya layanan tempat lab itu menyimpan datanya. Paling tidak ada satu Iya, aplikasi. karena si lab pasti naruh aplikasi. Betul, paling tidak ada satu aplikasi yang dikeluarkan oleh salah satu lab PCR. Saya cek ada di Amazon datanya, di cloud. Kalau bicara layanan cloudnya Amazon, maka pemerintah federal Amerika dengan undang-undang Cloud Act namanya berhak meminta mengakses data tersebut. Tanpa seizin kita, karena dia punya hak di Amazon. Maksudnya karena Betul. kita naruhnya di Amazon. Betul, dan tidak boleh Amazon mendisclose ke kita. Kalau pemerintah federal minta data pribadi kita ke dia. Itu undang-undang Cloud Act-nya. Bro, serius bro, aku bingung. Saya bingung mau ngomong apa dengan kondisi kayak begini. Ini sebegitu rentannya kita di dunia ini dan dengan ancaman yang begitu besar, dengan kejahatan yang begitu makin hari makin hebat gitu ya. Betul. Dan kita kalau dulu di era tanda kutip 3.0 orang bilang kita hidup di dua dunia paralel, dunia nyata, dunia maya gitu ya, dunia siber. Itu dulu bener. Kita hidup di dua dunia paralel. Mau masuk akses fisik jalan tol. Kita bisa bayar fisik, bisa bayar pakai uang elektronik. Iya. Paralel. Sekarang nggak ada lagi dua dunia paralel. Dua dunia ini melebur menjadi satu nih, dalam proses melebur menjadi satu.
Contoh, nggak bisa lagi akses fisik jalan tol kalau uang elektronik lu bermasalah kan bro? Iya. Gitu. Nggak ada lagi dunia paralel. Dan ini melebur dua sektor, transportasi dan keuangan. Sehingga secara substansi kita ini dalam proses seluruh sektor masukin ke dalam blender, dunia nyata dunia maya masuk ke dalam blender dipencet. Nah, lagi proses itu sekarang. Sehingga kalau kita tidak merevolusi mindset kita kaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara, pelindungan data pribadi, dan lain-lain, ya sudah 100 tahun Indonesia merdeka, merdekanya coret. 100 tahun ya Indonesia menjadi tidak merdeka atau tidak ada, dan sekarang kita tidak berdaulat secara negara. Akan dikendalikan oleh pihak luar. Bukan akan, sudah bro. Bahkan sudah. Ya sudah, bagaimana? Sudahlah. Ya karena semua udah memakai platform itu tadi, misalnya kayak seperti Google, seperti Betul. Apple, begitu mereka yang menguasai itu. Betul. Singkatannya ada satu buku yang lu buat bikin singkatan G Mafia BAT. G Mafia BAT, BAT. BAT. Iya. Google, Microsoft, Apple, Facebook, Intel, Amazon. BAT-nya itu BAT-nya 3 Cina. Baidu, Alibaba, Tencent. Mereka lah yang menguasai dunia ini sekarang. Iya. Iya, kalau dibilang terbuka nanti ada yang melakukan, minggu depan satu negara mati nih.